berterima kasih sama Tuhan kalau kita sampai saat ini ada sebuah terima kasih karunia Tuhan. Demo karena anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bacaan kita dari Injil Matius ini adalah bacaan yang berkesinambungan dari kita hari Minggu kemarin. Dari hari Minggu itu ada di sini kan, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab kita itu judul perikop kita itu pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi ini pemberitahuan yang terakhir Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Yang pertama kali itu ada di ibadah hari Minggu kemarin, Matius 16 ya, Matius 16 ayat 22 sampai 24. Pemberitahuan kedua itu bacaan hari Senin dan hari Selasa kemarin, bacaan pagi dan bacaan sore. Makanya cuma satu ayat ya kemarin, 22 dan sorenya ayat 23. Jadi hari ini itu adalah pemberitaan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan beragama kita selalu diperhadapkan dengan dosa, ya kan? Kita selalu diperhadapkan dengan dosa. Dan ketika kita manusia, kita berbuat dosa atau kita merasa berdosa, kita selalu mengimbanginya dengan apa? Dengan meminta pengampunan pada Tuhan. Kita meminta pertobatan sama Tuhan, atau kita melakukan amal-amal yang katanya amal perbuatan baik yang akan Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Banyak hal yang mengimbangi bagaimana cara kita untuk tidak berdosa lagi. Itu menurut kita manusia ya, tapi kita percaya ketika Tuhan Yesus ada sama kita di tengah-tengah kehidupan kita, dia kan Tuhan ya. Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan juga. Jadi dia itu datang ke dunia ini ya memang untuk kita manusia berdosa. Saya pernah ini kesaksian hidup ya. Saya sendiri, saya pernah dulu tuh ada ya, dia jemaat kita sekarang dia sudah tidak ini. Dia bilang ini, manusia berdosa ke gereja. Saya pernah bilang seperti itu. Saya jawab gini, justru Tuhan Yesus itu datang untuk manusia berdosa. Dia datang untuk manusia berdosa. Makanya dia diutus Allah Bapa ke dunia untuk dekat sama manusia, dan manusia mengimani. Ketika kita dekat sama Tuhan Yesus, kita akan diampuni. Sama tuh ketika kita baca hari Minggu. Ketika kita sudah menyangkal diri, ketika kita sudah pikul salib, kita disebut pengikut Yesus. Kita baca kita dari minggu kemarin ada 3 hal sebut kita menjadi pengikut Yesus: menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Itu. Jadi kalau ada orang berkata seperti itu, pada saat itu benar, saya tidak berkecil hati sama sekali. Langsung saya ingat sama Tuhan. Nah, Tuhan yang datang untuk manusia berdosa, kok dia bisa ngomong seperti itu ya gitu. Tapi dengan tegasnya saya jawab seperti itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, dari bacaan kita di pagi hari ini tentang pemberitaan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya atau yang terakhir kepada murid-muridnya, itu kan dikatakan di 17 gini, ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, artinya sudah nyampe belum? Belum, dia belum nyampe di Yerusalem. Tapi dia tahu ketika dia di Yerusalem, dia akan dicambuk, dia akan diolok-olok. Itu ada di ayat 19, bisa saya baca ya. Itu ayat terakhir bacaan kita nanti malam. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mungkin kalau di TB1 ini disesatkan, kalau nggak salah saya ya, disesatkan, bukan diolok-olok. Tapi di TB2 dia diolok-olok. Seperti itu. Yesus tahu nggak? Kalau dia nanti nyampe ke Yerusalem, perbuatan ini semua dia terima. Dia tahu nggak? Tahu. Dia tahu, karena dia Tuhan. Dan dia datang memang untuk itu. Tapi dia pergi nggak? Saya nggak usah ke Yerusalem, nanti saya ini lagi merasakan itu semua. Enggak. Dia tetap menjadi seorang anak Tuhan, anak Allah Bapa yang taat akan tujuan dia ke dunia itu, ke dunia ini. Dia seorang yang taat. Saya katakan seorang yang taat karena Yesus itu berupa manusia ya. Dia seorang yang taat, sehingga ia
dia tetap berjalan, dia kekeh berjalan, dia teguh berjalan, dan dia akan semua apa yang Tuhan Allah Bapa yang sudah diberikan kepada Yesus, apapun itu dia sudah akan lakukan. Bapak Ibu, kalau hal ini sampai kepada kita, mungkin gak sih kita tetap pergi ke tempat itu? Enggak ya? Enggak pakai tanda tanya lagi mungkin. Otomatis balik pulang ke rumah. Ngapain? Sama dari ini gue gak akan ke situ. Otomatis kita akan ke rumah ya kan, pulang lagi. Tapi Tuhan Yesus gak seperti itu. Yang mau dikatakan begini, Tuhan Yesus tetap taat kepada Allah Bapa. Begitu juga kita. Siapapun kita, manusia berdosa sekalipun kita, tetap taat sama Tuhan. Tuhan tahu kita berbuat dosa. Tahu kan Tuhan itu kalau kita berbuat dosa, tapi dia tetap mengasihi kita. Dengan apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Ada ya, dari kecil mungkin dari kita sekolah minggu, kita kan belajar ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Seperti itu. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus mati di kayu salib untuk membuka jalan perdamaian antara Allah Bapa dengan kita manusia. Jadi Yesus tingkatkan semua karena mengasihi kita. Padahal dia udah enak-enak di surga sana kan, dia sebagai Tuhan di surga, tiba-tiba dia datang ke dunia. Sampai hari ini pun kalau ya mungkin Bapak Ibu sudah nggak aktif menggunakan medsos, kalau kita mungkin masih ini, sampai sekarang aja dia banyak yang bully Tuhan Yesus itu di medsos itu. Tapi puji Tuhan, sebagai anak Tuhan kita nggak marah, karena itu kan pemikiran dia sebagai manusia. Pemikiran kita yang jadi anak-anak Tuhan, biar aja dia mau ngomong apa. Ya kan? Sama seperti bacaan hari Minggu, waktu Tuhan Yesus bilang dia akan disalibkan, Yesus langsung Petrus langsung tarik kemanusiaannya. Kata Yesus, ini punya engkau iblis, karena ada diri iblis di dalam diri Petrus itu. Makanya Tuhan menarik Petrus untuk Petrus sadar bahwa memang dia datang untuk mengalami hal-hal seperti tadi itu, sampai dia mati kayu salib dan dia akan bangkit. Padahal murid-murid mungkin pada saat itu udah nyaman banget ya, jadi guru kita Tuhan nih, nyaman banget dia ya kan. Makanya 3 kali Yesus memberitakan penderitaannya, ini gak ada yang percaya karena mereka sudah nyaman. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, seberapa berat penderitaan kita harus tetap pandang sama Tuhan yang juga menderita. Tuhan aja menderita, apalagi kita manusia. Ya, Tuhan sebagai Tuhan loh dia. Tuhan aja menderita, apalagi kita manusia. Padahal sebagai manusia kita enak banget nih. Kita sudah dikasih dirinya Yesus langsung. Walaupun kita nggak lihat dengan mata kepala kita, tapi kita punya iman percaya. Kalau kita punya Yesus yang mati di kayu salib, itu makanya kenapa sebisa mungkin kita harus menjaga iman percaya kita. Sebisa mungkin kita jaga iman percaya kita. Jangan kita sia-siakan Tuhan Yesus yang sudah mati. Jangan. Katalah kan sebagai manusia nih kita banyak pergumulan nih ya. Kita mungkin di lingkungan kita karena kita minoritas, kita sering dikucilkan atau kita sering nggak diajak dalam yang kegiatan-kegiatan RT misalnya juga. Pokoknya kita ini orang yang katanya minoritas. Kita minoritas nggak sih? Nggak ya? Biar minoritas tapi kita dikatanya gini, biar kita dihambat tapi kita selalu merambat, kita banyak gitu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita menderita, kita percaya Tuhan juga menderita, dan kita menderita untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus menderita untuk kita semua. Jadi jangan takut ketika kita mengalami pergumulan, jangan takut ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita
ingini. Karena itu semua ada dalam kehidupan kita, ya kan? Saya juga seperti itu. Banyak hal yang gak kita ingini. Tapi sebagai manusia memang putus asa ya. Kadang sih juga orangnya gampang putus asa. Tapi di lain waktu ketika kita sudah meminta permohonan sama Tuhan, kita selalu minta kekuatan sama Tuhan, kita percaya setiap putus asa yang kita rasakan, Tuhan akan memberikan sebuah kenyamanan yang baik. Karena begini, kalau kita tidak sakit, kita nggak akan merasa penyertaan Tuhan. Jadi kita semua itu bukan harus sakit, ya mengalami itu semuanya. Kalau kita nggak pernah sakit, kita jadi orang yang sombong. Itu aja sakit, gua aja dan hujan aja nggak sakit, lu bisa sakit. Sombong, ya kan? Jadi emang sakit itu mungkin harus kita alami. Siapa sih sini kita nggak pernah sakit? Coba kita ya, semua sakit ya. Sakit hati, sakit jiwa, maksudnya bukan sakit jiwa ini ya, bukan sakit jiwa, maksudnya tubuh kita lemah gitu, jiwa kita sakit, apalagi tuh sakit hati aja kita bukan hanya dari orang luar, bahkan sakit hati itu kadang dari lingkungan kita yang terdekat sendiri, baik itu dari keluarga, anak aja kadang bisa kita sakit hati gara-gara anak, padahal itu anak kita omongin lagi ke orang. Sakit rindu karena anak jauh merantau ke luar negeri, sakit kantor ya. Jadi dengan sakit itu semua kita percaya kita sakit rindu, kita berdoa sama Tuhan, kita percaya anak kita juga nanti pasti video call. Sekarang gampang nih ya, kita sakit rindu, video call ya kan. Kalau zaman saya kecil mana bisa seperti itu. Kalau sekarang sakit kantong, kita minta Tuhan, karena ada Tuhan. Dia kita bilang gini, Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit ketika kita percaya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kaya, seperti itu ya. Jadi apa sih pergumulan yang Tuhan Yesus gak tahu? Ada nggak Tuhan Yesus yang nggak tahu pergumulan kita? Tahu. Tuhan Yesus tahu pergumulan pemilik dijadi, mohon maaf. Tuhan tahu. Tapi apa? Tuhan memberi kekuatan beliau sampai ke tempat ini. Tuhan tahu sakit yang kita alami. Saya sering dengar tuh lansia ini sakit sih. Tapi setiap saya datang di ibadah Selasa ada, ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan, puji Tuhannya. Sesakit apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja sama kehidupan kita. Ya. Itu yang dia derita yang dia rasakan di kayu salib sana. Dia merasakan apa yang kita derita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yesus tahu benar apa yang akan terjadi sama dia yang tadi saya baca di ayat 19, dia diolok-olok, dia dicambuk. Nah, sebagai manusia kan kita juga merasakan seperti tadi itu, kita diolok-olok, kita dicambuk itu artinya bukan kita harus bucuk gini ya dengan perkataan orang-orang seperti itu. Tetap percaya ada salib Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Seperti ya, jadi Bapak Ibu lakukan penderitaan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan penderitaannya karena cintanya pada kita. Dia nggak lari, dia nggak memilih jalan yang lain, bahkan dia nggak akan diam, dia nggak akan dia tetap akan ke Yerusalem karena dia memang harus menjalani semua itu. Jadi Tuhan Yesus menjadi jalan damai dengan dia disalib. Damai untuk hidup kita. Ketika kita sudah pikul salib, kita percaya damai itu ada di dalam hati kita, damai itu ada di kehidupan keluarga kita, damai itu ada di kehidupan iman percaya kita sesama teman-teman seiman kita. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah menjadi jalan perdamaian untuk kita, manusia yang berdosa ini dengan kematiannya di kayu salib, dia sudah menunjukkan bahwa keadilan Allah akan membenarkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita percaya apapun yang kita lewati, jalan terus, jangan takut, jangan ragu, tetap percaya bahwa Tuhan adalah jalan pendamaian bagi kehidupan kita. Amin.
Ya, kita respon firman Tuhan dari Jemaat 33 bait 1 dan bait 2.